Selamat pagi. Pagi. Baik, kita berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua ini. Di sini yang pertama saya ingin menanyakan dulu, apa kabar kalian semua? Baik. Syukur ya, sehingga kita bisa melakukan lagi pada pertemuan yang kedua ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita belajar adalah kita dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Ya Allah Bapa dan di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu atas kepada ini kami bisa bertemu ini dan ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai kegiatan kami belajar dari awal pertengahan sampai akhir. Ya Tuhan, hanya ini doa Anakmu dengan Kristus menghadap antara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih kepada Beta sudah memberikan dalam doa. Selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Albertus Dopo, Beta Lestari, Dimas, Litwina, Maximus Fernando, Korintus, Prayuda, Yena. Materi hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar yang membuat ini gambar apa kira-kira? Meninju orang, ya. Karena ini salah satu contoh kasus yang melanggar hak asasi manusia. Jadi kita tidak boleh berbuat sesuatu yang seperti di dalam gambar ini. Kemudian kita ketahui bersama, hak asasi manusia itu juga sebenarnya sudah termuat di dalam nilai-nilai dasar Pancasila. Kita lihat di sini, sila pertama. Silakan sebutkan apa itu sila pertama. Kemanusiaan yang adil. Baik, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya di sini ya ini, kita itu mempunyai kemerdekaan untuk beragama, kemudian melaksanakan ibadah. Sila yang kedua yang mau sebutkan, silakan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab berarti di sini hak kita sebagai manusia itu adalah mendapatkan perlakuan yang sama, tidak mendapatkan perbedaan dari orang lain. Kemudian ada sila yang ketiga, silakan. Persatuan Indonesia. Nah, ada sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Kita memang mendapatkan hak itu untuk mendapatkan kedamaian dan persatuan. Jadi dalam hak kita ini, dalam Persatuan Indonesia, kita itu harus memperoleh hak untuk bisa hidup dalam kedamaian dan ketertiban. Kemudian yang keempat, sila yang keempat, silakan. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Nah, di sila yang keempat ini, hak kita sebagai manusia itu adalah bebas dalam berpendapat dan bebas dari tekanan orang lain. Kalau kita melihat dari hak asasi manusia dalam nilai Pancasila ini, memang sebenarnya sudah disampaikan begitu banyak hak yang kita bisa dapatkan sesuai dengan nilai yang didapatkan di dalam Pancasila. Namun kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari itu masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang tidak kita peroleh. Bahkan kita itu mendapatkan banyak kasus-kasus yang bisa menimpa kita, bahkan kita sendiri yang bisa menjadi pelakunya. Nah, kalau kita melihat yang pertama, ini adalah salah satu contoh pelanggaran hak asasi manusia yang sesuai dengan pelanggaran sila 1, yaitu makan di depan orang berpuasa. Nah, pertanyaannya, menurut kalian apa penyebab kita ini masih makan di depan orang yang sedang berpuasa? Silakan angkat tangan. Baik, apa penyebabnya? Kurang menghargai agama orang lain karena merasa agama sendiri paling benar. Betul. Kemudian kira-kira yang lain lagi, apa dampak kalau kita berbuat seperti pelanggaran sila 1 ini? Ya, apa kira-kira? Terjadi konflik dan perkelahian antar agama. Baik, kemudian ada gambar yang kedua. Kira-kira apa yang menyebabkan kita ini membuli teman? Silakan yang mau menjawab. Ya, silakan. Merasa kita paling hebat dan teman kita orang yang lemah.
Nah, itu ya. Yang menjawab lagi, akibatnya kalau membuli teman itu apa? Teman tertekan dalam hidupnya sehingga bisa pergi sekolah. Baik, teman tertekan dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga ada tawuran antar pelajar. Penyebab tawuran antar pelajar yang mau menjawab? Ya. Menganggap sekolah kita yang paling hebat. Nah, menganggap sekolah kita yang paling hebat. Kalau terjadi tawuran antar pelajar, kira-kira dampak yang akan terjadi itu apa? Baik, silakan. Kita bisa diberhentikan dari sekolah. Nah, akibatnya kita bisa diberhentikan dari sekolah. Kemudian ada penyebab dari memaksakan kehendak kepada orang tua. Apa penyebabnya? Silakan. Dari teman-teman, Pak. Ya? Dihindari teman-teman. Penyebab dari memaksakan kehendak. Merasa pendapat kita paling benar dan Merasa pendapat kita paling benar. Akibatnya? kita dihindari teman kita. Kita dihindari teman kita. Kemudian yang terakhir, yang sebelah sini dapatnya banyak, yang sebelah sini mendapatkannya sedikit. Penyebab ketidakadilan ini. Kita membeda-bedakan orang lain. Kita membeda-bedakan orang lain. Dampaknya apa? Orang tidak mendapatkan bagian yang semestinya. Bapak akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok diskusi. Oke, Bapak sudah bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Sekarang silakan didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Dampak pelanggaran, dampak dari usaha ini Nah, kalian sudah selesai melakukan diskusi kelompok. Sekarang waktunya untuk masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya tentang solusi untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikannya. Kelompok 1, kasus pelanggaran HAM, makan di depan orang berkuasa. Penyebab pelanggaran, menurut kelompok kami, penyebab kita tidak menghargai orang yang sedang berpuasa dengan makan dan minum di depan mereka adalah kita kurang memiliki rasa toleransi dan menganggap agama kita yang paling benar. Kedua, dampak pelanggaran. Dampak kita tidak menghargai orang yang sedang berpuasa dengan makan dan minum di depan mereka adalah bisa terjadi berpecah dan konflik antar agama yang mengakibatkan perkelahian. Ketiga, upaya mengatasi pelanggaran. Menurut kelompok kami, yang harus kita lakukan untuk menghargai orang yang sedang puasa, kita harus menyadari bahwa kedudukan semua agama benar dan kita wajib untuk menghargai agama orang lain. Tawuran pelajar. Menurut kelompok kami, tawuran antar pelajar disebabkan merasa tidak suka pada siswa sekolah lain, sehingga menyebabkan timbul perkelahian antar sekolah. Dampak dari tawuran pelajar adalah terjadi korban luka maupun korban jiwa dari siswa yang melakukan perkelahian. Untuk mengatasi pelanggaran tersebut, kita harus saling menghargai satu sama lain, walaupun berbeda sekolah, dan menanamkan nilai-nilai persatuan sebagai anak bangsa. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kita sudah mempresentasikannya. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya kepada kelompok 1, dipersilakan. Yang mau bertanya? Ya, silakan. Kelompok 1 tolong disimak pertanyaan dari mereka. Tadi kelompok kalian ada mengatakan istilah rasa simpati. Apa maksudnya? Nah, ada pertanyaan dari kelompok 2 yang disebut dengan rasa simpati itu apa? Rasa simpati adalah rasa peduli sekaligus rasa kasihan terhadap kondisi orang lain. Nah, bagaimana kelompok 2? Bisa dipahami? Bisa. Nah, dari kelompok 3 mungkin ada yang mau bertanya? Ada.
Nah, silakan dari kelompok 3. Menurut kelompok kalian, bagaimana jika orang lain yang memaksakan kehendaknya pada kita? Nah, ada pertanyaan dari mereka ya. Bagaimana jika ada orang lain yang memaksakan kehendak kepada kita? Silakan kelompok 1 dijawab. Jika ada orang lain memaksakan kehendaknya pada kita, kita tetap mendengarkan saja, dan setelah itu baru kita menyampaikan usul kita. Baik, itu tanggapan dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Membuli teman, penyebab pelanggaran. Menurut kelompok kami, membuli teman disebabkan oleh teman kita sering membuat tertawa dan kita menganggap hal itu sebagai lelucon. Dampak pelanggaran, dampak dari membuli teman adalah bisa dituntut oleh orang tuanya karena sudah merendahkan anaknya dan bisa ditangkap oleh pihak yang berwajib. Upaya mengatasi pelanggaran. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus berusaha untuk tidak menertawakan kesalahan teman kita dan lebih baik kita mencoba untuk memberi semangat dan motivasi kepadanya jika kita memiliki kekurangan. Memaksakan kehendak. Penyebab pelanggaran, penyebab kita memaksakan kehendak orang lain adalah kita merasa selama ini pendapat kita selalu dipakai orang lain dan pendapat orang lain ini pasti salah. Dampak pelanggaran kehendak menurut kami adalah kita sering dihindari teman dan bergaul karena mereka menganggap kita adalah orang yang suka memaksa. Upaya mengatasi pelanggaran. Untuk mengatasi masalah ini, kita harus mencoba menempatkan diri kita dengan baik saat berpendapat dan mencoba terbuka menerima dan mendengarkan usul serta saran dari orang lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mereka sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok yang lain yang ingin bertanya dengan kelompok 2, silakan. Baik, kelompok 1 yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana jika teman sekolah kita mengajak kita untuk melakukan tawuran dengan sekolah lain? Silakan kelompok 2. Jika ada teman yang mengajak tawuran dengan sekolah lain, kita menolak dengan halus sambil memberikan nasihat kepadanya. Baik, itu pendapat dari kelompok 2. Dari kelompok 3 ada yang mau bertanya? Nah, silakan. Mengapa kita harus berlaku adil dengan sesama? Nah, mengapa kita harus berlaku adil dengan sesama? Kelompok 2 silakan ditanggapi. Berlaku adil sangat penting dilakukan karena dengan berlaku adil kita sudah bijak dan melakukan sesuatu. Selanjutnya kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang pertama, kasus-kasus pelanggaran HAM. Makan di depan orang berpuasa. Penyebab pelanggaran. Menurut kami, salah satu penyebab kita tidak menghargai orang yang sedang berpuasa adalah kita tidak memahami tujuan dari mereka berpuasa. Kemudian dampak pelanggarannya, dampak dari tidak menghargai orang berpuasa menyebabkan kita saling bermusuhan dengan agama lain. Upaya mengatasi pelanggaran, upaya mengatasi pelanggaran ini kita harus mencoba menerima perbedaan hidup beragama yang ada. Kasus ketidakadilan. Penyebab ketidakadilan menurut kami adalah rasa kekeluargaan yang terlalu tinggi, di mana kita merasa orang yang paling dekat dengan kita harus diutamakan. Dampak dari ketidakadilan adalah muncul rasa cemburu sosial dan iri hati dari pihak yang merasa dirugikan. Untuk mengatasi masalah ini, menurut kelompok kami kita harus menanamkan rasa tanpa membeda-bedakan dalam memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga tercipta keadilan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3 sudah presentasi. Pendapat mereka bagus sekali hasil diskusinya. Mungkin dari kelompok 1 dan 2 ingin bertanya, disilakan untuk bertanya. Siapa? Baik, dari kelompok 2 ingin bertanya, silakan kelompok 3 disimak pertanyaannya. Menurut kelompok kalian, apa yang harus dilakukan jika ada teman salah dalam berpendapat? Nah, apa yang harus dilakukan jika teman salah dalam berpendapat?
Jika teman ada yang salah dalam berpendapat, kita tidak boleh merendahkan pendapatnya, tapi kita harus memberikan masukan padanya. Bagaimana cara kalian untuk memujuk supaya teman kalian tidak melakukan tawuran antar pelajar? Menjelaskan dampak yang akan terjadi jika melakukan tawuran seperti ada korban dan bisa mendapat sanksi hukum. Nah, tadi kalian semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan sudah terjadi tanya jawab, dan sekarang sudah kembali ke posisi semula. Mungkin masih ada yang belum jelas dari hasil diskusi tadi yang ingin bertanya. Bapak persilakan. Ya, Nah, silakan. bagaimana cara kita supaya menerima usul orang lain di saat kita merasa bahwa pendapat kita sudah benar? Nah, di sini ada satu teman kalian bertanya, bagaimana cara kita supaya kita itu bisa menerima usul orang lain di saat kita merasa bahwa pendapat kita sudah benar. Mungkin ada yang ingin menjawab terlebih dahulu? Nah, silakan. Kita berusaha membuka diri dengan menyadari bahwa pendapat kita juga masih banyak kekurangannya. Baik, tepuk tangan dulu ya. Jadi betul yang dijawab oleh teman kalian bahwa jika kita merasa pendapat kita sudah benar, kita juga tetap harus membuka diri. Karena kadang-kala kita itu membuat suatu pendapat hanya berdasarkan pada pandangan diri sendiri. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan dan refleksi dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang ingin memberikan kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran hari ini, silakan. Baik, dari ujung sana. Jadi, Dalam cara beribadah dengan agama lain, kita banyak sekali perbedaan, tetapi kita harus tetap saling menghargai. ya betul, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin memberikan kesimpulan, silakan. Perilaku bully terhadap orang lain tidak boleh kita lakukan karena bisa menyebabkan mereka menjadi tertekan bersama. Oke, yang ketiga yang ingin memberikan kesimpulan, silakan. Ya. Dalam sebuah forum kita tidak boleh melaksanakan pendapat dan cara kita kepada orang lain. Baik, tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang telah mati di tengah saya dunia, dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih untuk menunjuk kami dalam ruangan ini. Sekarang kami mau pulang dengan kami dalam perjalanan, semoga sampai rumah dengan selamat. Ya Tuhan, demi doa anakmu demi Kristus Tuhan dan Tuhan kami. Oke, terima kasih. Cukup dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan minggu depan. Selamat pagi. Pagi.